Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali berada di tempat ini untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita datang di dalam hadirat Tuhan. Kita akan ambil saat teduh sejenak. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, terima kasih. Hanya Engkau yang terindah Tuhan di dalam hidup kami. Tiada Allah yang seperti-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau yang terindah Tuhan. Engkau yang termanis di dalam kehidupan kami Bapa. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Saat ini kami siapkan hati kami Bapa, untuk kami memuji, untuk kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang hadir di tempat ini ya Bapa. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami menjadi bau dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Berikan salam kepada saudara di kanan dan di kiri kita. Salam yang termanis sambil menampakkan senyum yang terindah. Karena hanya Yesus yang menjadi kekuatan kita. Salah kuat. Kau sungguh
Kita akan bersama-sama mendengarkan pujian dari Rayon 2. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kami dari Rayon 2 ingin mempersembahkan satu pujian ke beberapa pujian bahasa Jawa yang kami gandeng jadi satu, dan melalui pujian ini mengingatkan kepada kita, nanti Bapak Ibu bisa mengetahui dari apa yang dinyanyikan oleh teman-teman dari Rayon 2 ini. Ya, dalam pujian ini mengingatkan akan kita semua dalam mengarungi perjalanan hidup pada masa sekarang ini. Ya, Bapak Ibu sudah mengenal semua lagunya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa memahami kata demi kata daripada pujian ini, biarlah ini boleh memberkati kita sekalian. Sabi sing ngombe neng di parane
sudah menyatakan dari serangkaian pujian yang dinyanyikan tadi, saya menyimpulkan bahwa ikut Tuhan Yesus itu enak, itu aja. Ya, jadi nggak perlu khawatirkan apapun, karena Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan dimanapun kita berada. Kita akan sambung pujian kita, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk dibentuk dengan firman Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian yang menyatakan, Engkaulah penolongan setia Tuhan. Saat kami berjalan bersama, kasih-Mu Tuhan yang senantiasa melindungi kami Tuhan.
saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Benar Tuhan, bahwa Engkaulah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kami umat-Mu. Engkau yang lebih sanggup untuk memulihkan keadaan kami, kehidupan kami ini ya Tuhan. Kami hanya berserah, percaya kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkaulah penolongku yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian ini boleh memberikan kekuatan bagi setiap kami umat-Mu yang ada pada saat ini, untuk kami melanjutkan di dalam perjalanan pengiringan kami kepada Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama sebentar akan boleh bersekutu dengan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau layakkan kami untuk kami boleh menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami melalui firman-Mu di pagi hari ini. Hamba juga berserah di dalam pelayanan kami ini Tuhan, hanya dalam bimbingan dan tuntunan daripada Engkau, Allah Roh Kudus, yang memampukan kami dan kami semua umat-Mu. Kiranya Tuhan juga akan bisa memahami apa yang menjadi kehendak-Mu bagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami siap menerima dan mendengar akan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu dan kalian kasih Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Dan ini ya, kebetulan sekali ya, saya juga tidak semayanan dengan anak saya Debbie, karena saya juga tidak tahu kalau pada hari ini dia yang melayani sebagai worship leader. Nah, tema firman Tuhan ya, firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini akan saya berikan satu tema seperti judul pujian yang terakhir, yaitu Tuhan adalah penolong yang setia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita boleh melihat ya di belakang saya ini tulisan Tuhan penolong dan penyelamatku. Nah, ini adalah merupakan tema gereja kita ya, sepanjang perjalanan kehidupan kita di tahun ini ya, kita mempunyai satu penolong, satu penyelamat yang mampu ya, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pemulihan kepada kita. Oleh sebab itu, sesuai dengan tema Natal juga, bahwa kalau Tuhan menjadi penolong kita, Tuhan menjadi penyelamat kita, janganlah kita menjadi takut. Pada pagi hari ini, renungan firman Tuhan akan saya ambilkan dari kitab Mazmur pasal yang ke-30. Kitab Mazmur pasal yang ke-30, di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kitab Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 ya. Kita akan baca, dan kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan, sekali lagi dengan penuh hormat saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri sekali lagi di hadapan hadirat Tuhan untuk kita membaca ayat-ayat ini.
Di bawah perikopnya yaitu nyanyian syukur karena selamat dan dari bahaya. Nah, kita akan baca bersama dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 ini. 2, 3. Mazmur, nyanyian untuk penghabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah aku bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang merata telah Kau ubah menjadi barang yang menari-nari. Kain tabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu, dan jangan berdiam diri Tuhan. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat-umat ketebusannya, ya, kalau pada kesempatan pagi hari ini kita diajak untuk merenungkan daripada Mazmur pasal yang ke-30 ini, khususnya dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Nah, perlu kita memahami di dalam apa yang ada di dalam kehidupan kita ini. Ya, jadi perlu kita pahami bahwa setiap manusia, ya, sekali lagi, bahwa setiap manusia itu tidak akan pernah luput, dari yang namanya pergumulan ataupun permasalahan di dalam kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan dunia ini, siapapun kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya pergumulan. Ya, sekalipun dia mempunyai jabatan yang paling tinggi, seperti yang dicontohkan dari pembacaan kita pada pagi hari ini, yaitu Raja Daud. Sebagai seorang raja, dia, ya, juga mengalami yang namanya pergumulan ataupun permasalahan dalam kehidupannya. Jadi jabatan seorang raja tidak menjamin bagi Daud untuk terbebas dari yang namanya permasalahan. Sebagai seorang raja tidak menjamin perjalanan hidup daripada Daud ini melewati jalan yang mulus, jalan yang tanpa rintangan, tidak. Jadi yang namanya permasalahan, yang namanya pergumulan, yang namanya kesulitan atau kesukaran itu
bisa datang kepada siapa saja tanpa memandang, ya, tanpa memandang apa kedudukan kita, apa status kita dalam kehidupan ini. Semua orang bisa mengalami permasalahan, bisa dihampiri dengan yang namanya kesulitan itu. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya, ya, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita mempunyai jaminan di dalam perjalanan kita, ya. Di dalam perjalanan kita mempunyai jaminan, yaitu bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Dan kalau Tuhan beserta kita, Dia tidak hanya menyertai begitu saja di dalam perjalanan kita ini, tetapi Dia juga melihat apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita jalani. Nah, jadi seperti pujian tadi, ya, bahwa Tuhan yang lebih tahu tentang kehidupan kita. Tuhan yang lebih sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Nah, oleh sebab itu, sesuai dengan pujian nyanyian tadi, biarlah kita mau tetap berserah, percaya kepada Dia. Dialah yang menjadi penolong bagi kehidupan kita. Dia adalah penolong yang setia. Dalam istilah penolong yang setia ini berarti kesetiaan Tuhan menyertai kita itu tidak akan pernah putus. Meskipun mungkin kita pernah meninggalkan Tuhan, atau mungkin kita pernah menyimpang dari jalan Tuhan, tapi Tuhan tetap memperhatikan atas kehidupan kita. Tuhan sebagai penolong yang setia, Tuhan sebagai penyelamat kita, Tuhan sebagai pemulih di dalam kehidupan kita, seperti yang dialami atau disaksikan tadi oleh Raja Daud, ya, bahwa di tengah-tengah pergumulan yang dialaminya, Daud hanya berseru kepada Tuhan dan minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan jawab kepada Daud. Tuhan menjawab doa atau menjawab seruan, dan bukan hanya menjawab tetapi juga mengabulkan apa yang menjadi seruan daripada Raja Daud. Nah, di dalam ayat yang kedua di situ dikatakan, "Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atasku." Nah, jadi jelas pernyataan Daud ini adalah merupakan satu pernyataan yang mengakui bahwa Tuhan yang telah menolong dirinya dalam menghadapi pergumulan. Dia dibebaskan dari serangan musuh-musuhnya, ya. Dan bahkan katakan tadi, Tuhan telah menarik pribadinya ini untuk ke atas. Menarik ke atas artinya menarik dari lubang, ya, namanya lubang pergumulan atau lubang permasalahan itu. Nah, ini membuktikan bahwa Tuhan menolong kepada Daud. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan kita pada pagi hari ini, di sini kita bisa melihat, ya, betapa besar tentang kasih setia Tuhan itu kepada umatnya. Dan pada bacaan ini kasih Tuhan ditunjukkan dan ditujukan kepada Daud. Dan apa yang Tuhan tujukan atau tunjukkan kepada Daud ini juga akan bisa menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat ketebusannya dalam pengiringan kita kepada Tuhan.
Karena jikalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, siapa yang tidak pernah lepas dari permasalahan? Siapa yang tidak pernah menghadapi permasalahan? Siapa yang tidak pernah menghadapi kesulitan? Tak seorang pun yang berani angkat tangan. Karena setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan ini. Namun puji nama Tuhan, kita sebagai umat ketebusan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diberikan satu jaminan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, dan di dalam menyertai perjalanan kita, Tuhan senantiasa menyatakan pertolongannya kepada kita. Pada saat kita sakit, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan memulihkan, menyembuhkan ke kita. Di saat kita menghadapi permasalahan dalam pekerjaan mungkin, saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan juga menolong kepada kita untuk kita bisa menyelesaikan masalah dalam pekerjaan kita. Di saat kita menghadapi persoalan rumah tangga dalam keluarga kita, pada waktu kita berseru kepada Dia, Dia juga turun tangan untuk memberikan pertolongan kepada kita, melepaskan apa yang menjadi persoalan di dalam rumah tangga kita. Nah, ini adalah merupakan satu bukti daripada penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa ini menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah penolong yang setia bagi kita. Nah, dikatakan Tuhan sebagai penolong yang setia karena apa? Kalau kita mau melihat dari bacaan-bacaan ini, ya, kita akan membaca di dalam ayat yang kedua lagi, ya, di situ saya bacakan bahwa aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atasku. Nah, ini menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan yang dinyatakan kepada kita sebagai umat-umatnya yang tetap menaruh harap, berserah dan percaya hanya kepada Dia. Kasih karunia Tuhan ini mengangkat kita dari permasalahan kita, mengangkat kita dari pergumulan yang sedang kita hadapi, dan menempatkan kita menjadi orang yang tidak dipermalukan sebagai umat ketebusan Allah. Ini sudah merupakan menjadi bukti bagi kita, ya, bahwa kalau kita melihat kesaksian yang diberikan oleh Daud, ini adalah Daud memberikan satu kesaksian tentang pembelaan Tuhan terhadap hidupnya. Dan bukan hanya Daud nantinya yang bisa bersaksi seperti yang sudah kita baca tadi, tetapi kita semua juga akan bisa menjadi saksi bagi Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan adalah penolongku, Tuhan adalah penyelamatku. Kita bisa memberikan kesaksian itu. Dan kita seringkali sudah mendengar tentang kesaksian dari saudara-saudara kita, apa yang menjadi pergumulannya pada saat diceritakan dan pada saat dia menyerahkan semua apa yang menjadi persoalannya kepada Tuhan, dan saudara itu memberikan kesaksian, Tuhan memberikan pertolongan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Tuhan yang menyertai di dalam kehidupan kita, ya, memberikan pertolongan kepada kita, itu yang selalu akan berkarya di dalam kehidupan kita. Tuhan yang selalu akan memperbaiki di dalam kehidupan kita ini, dan Tuhan juga yang akan menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita.
Tuhan tidak membiarkan kita menjadi orang yang kalah, tetapi Tuhan akan mengangkat kita sebagai pemenang-pemenang bersama dengan Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Daud mengenal secara lebih dalam akan pribadi Allah. Daud mengenal akan siapa Tuhan sesungguhnya. Dan Daud juga mengenali dirinya, siapa sebenarnya aku ini di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita juga harus demikian. Mari dengan segala kerendahan hati kita mau selalu menyatakan diri kita ini kepada Tuhan. Yang di dalam segala apa yang kita hadapi, kita ini sebagai orang-orang yang tiada daya untuk menghadapi setiap pergumulan dalam kehidupan ini. Tetapi kita boleh memberikan satu pengakuan, bersamamu ya Tuhan, aku akan cakap melakukan segala sesuatu karena kasih kemurahan-Mu yang selalu Kau berikan kepadaku. Nah, jadi kita bisa mengatakan seperti Daud bahwa Dialah penolong yang layak untuk mendapatkan pujian. Ya. Jadi tadi dikatakan Daud, aku akan memuji Engkau. Nah, pernyataan yang demikian inilah Bapak Ibu ya, yang membuat Daud menjadi lebih kuat di dalam perjalanan menjalankan tugas yang dibebankan atas kehidupannya menjadi seorang raja. Dan kemudian Tuhan dikatakan sebagai penolong yang setia. Kalau tadi karena Dia menjadi pembela bagi umatnya, dan yang selanjutnya dikatakan sebagai penolong yang setia karena Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan memberikan kesembuhan. Nah, kita akan baca, ya, saya akan bacakan di dalam ayat yang ketiga dan yang keempat. Di situ dikatakan, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tentunya kita yang juga mengasihi kepada Tuhan, seiring dengan waktu, ya, seiring dengan waktu yang berjalan di dalam kehidupan kita, maka kita ini ya pasti suatu saat akan disentuh, ya, akan disentuh atau disenggol dengan yang namanya permasalahan di dalam hidup ini. Entah apa saja masalahnya, bisa masalah sakit penyakit, bisa masalah ekonomi, bisa masalah keamanan di dalam perjalanan kita. Pokok permasalahan yang ada di dunia ini, ya, kita bisa disentuh oleh semuanya. Tetapi kita harus ingat bahwa kita mempunyai penolong yang setia. Dia yang mampu memberikan pertolongan kepada kita, ya, di saat kita mau berseru kepada Dia. Kalau tadi dikatakan betapa apa yang dialami Daud yaitu tentang penyakit. Karena tadi dikatakan saat aku berteriak minta tolong, Engkau menyembuhkan aku. Nah, di sini berarti Daud mengalami pergumulan sakit, ya, mengalami pergumulan yang dengan yang namanya penyakit. Mengapa Daud pada saat itu sakit? Sakit yang dialami oleh Daud ini, ya, itu karena apa yang telah dilakukan oleh Daud. Jadi penyakit yang dialami oleh Daud ini merupakan hukuman dari Tuhan karena kesombongan Daud, ya. Karena kesombongan Daud dan Daud di mana berusaha untuk bisa mandiri di dalam menjalankan apa yang sudah dialami pada saat itu.
di mana dia sebagai seorang raja ingin berjalan mandiri dengan kekuatan kemampuannya sendiri. Oleh sebab itu, maka pada saat itu Daud menghitung rakyatnya. Berapa jumlah rakyat Israel secara keseluruhan atau bangsa yang dipimpin oleh Daud pada waktu itu. Sehingga Daud memberikan satu perintah, ya, memberikan satu perintah untuk menghitung daripada bangsa Israel ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-21, bahwa apa yang dialami oleh Daud, ya, yaitu menghitung rakyat atau menghitung bangsa yang dipimpinnya itu, dikatakan bahwa ini adalah hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, jadi dalam 1 Tawarikh pasal 21 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Nah, jadi karena Daud yang berbuat, tetapi yang kena yaitu seluruh bangsa yang ada di bawah pimpinannya. Ya. Kemudian setelah melihat apa yang dialaminya, Daud mengakui akan segala kesalahannya, bahwa dia merasa aku telah sangat berdosa kepada Allah. Nah, oleh sebab itu Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Daud melalui nabi-Nya yaitu kepada Gad, ya. Untuk Gad ini adalah seorang pelihat di dalam istana Daud, dan kemudian di sana Tuhan memberikan satu firman Tuhan kepada Gad ini untuk disampaikan kepada Daud. Di dalam 1 Tawarikh 21 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, pergilah katakan kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Gad? Memang benar, pada saat itu Gad datang kepada Daud. Dan kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih. Ini hukuman yang akan diberikan Tuhan kepada Daud. Daud diminta untuk memilih 3 tahun kelaparan, atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini. Dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Nah, maka sekarang timbanglah jawab apa yang harus ku sampaikan kepada yang mengutus aku. Itu yang disampaikan oleh Gad kepada Daud. Dan apa yang disampaikannya ini adalah datang dari Tuhan. Jadi Daud diminta untuk memilih hukuman apa yang harus diperbuat oleh Allah. Dan akhirnya Daud memilih, lebih baik aku jatuh ke tangan Tuhan daripada aku jatuh ke tangan orang-orang, ya. Jadi akhirnya Tuhan mendatangkan penyakit sampar itu kepada orang Israel, dan dari apa yang dialami orang Israel pada saat itu, tewas dari orang Israel itu 70.000 orang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud mengalami sakit ini karena pelanggarannya, ya, karena pelanggarannya terhadap apa yang dikerjakan pada saat dia memimpin bangsa Israel. Dia ingin mandiri di dalam memimpin bangsa itu, dan akhirnya penyakit yang dialami oleh Daud, yaitu penyakit juga yang dialami oleh seluruh bangsa Israel. Dan oleh sebab itu, pada saat dia berseru kepada Tuhan, memohon keampunan yang datang dari Tuhan, di sanalah Daud juga menikmati pertolongan yang datang dari Tuhan. Daud mendapatkan pemulihan, kesembuhan dari sakit yang dialami oleh Daud ini datang dari Tuhan. Jadi pemulihannya datang dari Tuhan pada saat dia berseru. Oleh sebab itu, di saat dia menjadi sembuh, dikatakan tadi bahwa aku berteriak minta tolong,
Engkau telah menyembuhkan aku. Jadi Daud berseru kepada Tuhan, tidak kepada yang lain lagi. Dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolong. Demikian juga dengan kehidupan kita. Di saat sekarang ini, apa yang sedang ada di dalam kehidupan kita? Apa yang sedang menjadi pergumulan kita? Biarlah kita sebagai umat ketebusannya, jangan kita menyombongkan kekuatan, kemampuan diri kita sendiri. Ingat bahwa kita manusia terbatas. Tetapi kuasa Tuhan, kasih Tuhan tidak terbatas dan tidak ada yang bisa membatasi. Dan Dia tetap menyatakan kemurahannya bagi setiap kita yang mau berseru kepada Dia. Jadi Daud mengalami pertolongan dari Tuhan itu karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan Daud, dan Daud selamat dari penyakit dan juga selamat dari serangan musuh-musuhnya. Dan dia tidak dipermalukan, namun dia diberikan tempat terhormat sebagai orang-orang yang menang bersama dengan Tuhan. Nah, dari Bapak Ibu, marilah kita saat ini mau meneladan kepada Daud, ya, yang dimana dalam apa yang dihadapinya, setelah dia menyadari, dia tidak kemudian tetap gegeni karpe dewi, tetapi dia berbalik, dia berserah kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, kemudian setelah Daud terlepas dari apa yang namanya penyakit tadi, maka di dalam ayat yang kelima bacaan Mazmur tadi dikatakan, nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Daud bisa berseru kepada bangsanya pada saat itu untuk mereka senantiasa menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Jadi Daud mengajak untuk bangsa yang dipimpinnya itu memanjatkan pujian syukurnya kepada Tuhan, karena Tuhan yang telah menolong kehidupan mereka pada saat itu. Dan Daud merasakan hanya Tuhanlah yang layak untuk menerima pujian dan penyembahan dari dirinya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Tuhan sebagai penolong, Tuhan sebagai penyelamat bagi kita itu tetap selalu ada bersama-sama dengan kita di dalam segala keadaan kita. Oleh sebab itu jangan kita menjadi takut di dalam menjalani kehidupan kita pada masa sekarang ini. Banyak orang merasa takut memasuki perjalanan tahun 2023. Tetapi puji nama Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai umat ketebusannya, di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita masuk dalam perjalanan tahun 2023 ini, Tuhan telah memberikan bekal firman-Nya melalui tema Natal yang barusan kita lewati, yaitu jangan takut. Dan kemudian tema sepanjang tahun dikatakan Tuhan penolong dan penyelamat kita. Puji nama Tuhan. Nah, dikatakan Tuhan sebagai penolong yang setia. Yang selanjutnya, yakni bahwa Tuhan mampu mengubah duka cita menjadi sukacita. Jadi Tuhan mampu mengubah, sanggup mengubah, ya, duka cita menjadi sukacita. Oleh sebab itu tadi pujian mengatakan, ya, bahwa Tuhan yang lebih tahu tentang apa dalam kehidupan kita, Tuhan yang lebih sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Kita hanya berserah, percaya, dan bersyukur kepada Dia, karena Dia adalah penolong yang setia. Jadi semua manusia ya sangat mengharapkan perjalanan hidupnya ini penuh dengan kebaikan saja, ya, tanpa ada masalah.
Tetapi kenyataan yang ada di dalam kehidupan ini tidaklah demikian. Yang namanya masalah bisa menghampiri, bisa datang kepada kita kapan saja. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud mengatakan bahwa saat dia meratap, Tuhan merubah ratapannya menjadi orang yang menari. Tadi dikatakan ya bahwa ratapan yang dialami atau dilakukan oleh Daud ini merubah daripada kehidupannya. Nah, di sini dikatakan dalam ayat yang ke-12, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari, kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud mengalami pengubahan di segala segi kehidupannya di saat dia menaruh harapnya dan tetap percaya kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhanlah yang ada bersama dengan dia, Tuhanlah yang mampu memberikan pertolongan kepada dia, sehingga segala kesulitan, segala permasalahan yang dihadapinya bisa dijalani dengan rasa aman, nyaman, dan segala sesuatunya bisa diselesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Nah, oleh sebab itu marilah Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seperti ajakan daripada Raja Daud ini untuk kita, marilah kita senantiasa menyanyikan nyanyian bagi Tuhan, ya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Inilah yang menjadi ajakan Daud bagi kita. Mari kita mau senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan, ya, bahwa kalau saat ini mungkin rasanya ada ratapan di dalam kehidupan kita, biarlah kita tetap berserah kepada Tuhan. Ratapan itu akan Tuhan ubahkan menjadi satu tarian seperti yang dialami oleh Daud ini. Nah, jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, marilah kita yang ada pada saat sekarang ini seterimanya akan firman Tuhan ini. Kita mau pilih di dalam kehidupan kita, bagaimana perjalanan kita dalam mengiring Tuhan selama ini. Kalau kita senantiasa ada bersama dengan Dia, maka berbahagialah kita. Dan jikalau kita mungkin merasakan aku sedikit menyimpang, maka jangan sampai terlalu jauh kita menyimpang. Marilah kita segera berbalik kepada Dia dan kita berserah kepada Dia, percaya kepada Dia, menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam kita mengarungi perjalanan waktu sekarang ini. Maka Tuhan akan menuntun di dalam langkah perjalanan kita ini. Jadi Bapak Ibu, melalui renungan firman Tuhan ini, kita boleh melihat bahwa Tuhan telah berjanji bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan, ya, ataupun membiarkan kita, tetapi Dia yang senantiasa mampu dan sanggup untuk membela, memberikan kesembuhan kepada kita jikalau kita sakit, memberikan kelepasan jikalau kita sedang terikat oleh namanya permasalahan di dalam kehidupan kita, dan memberikan sukacita kepada kita, ya, dalam mengarungi perjalanan pada masa-masa sekarang ini. Jadi apapun yang kita alami, persoalan apapun yang mungkin sedang terjadi di dalam kehidupan kita, marilah kita mau serahkan di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati, dan Tuhan pasti sanggup menyelesaikan dengan cara Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa memohon kepada Tuhan seperti yang diajarkan atau diteladankan oleh Daud bagi kita pada pagi hari ini melalui renungan firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ya, apa yang Daud teladankan kepada kita di dalam ayat yang ke-9 sampai 11 di situ dikatakan, kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah
Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku, jadilah penolongku. Nah, jadi biarlah kita juga senantiasa berseru kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau menjadi penolongku di dalam perjalananku, dalam perjalanan pada masa sekarang ini dan masa-masa ke depan ini. Biarlah Tuhan yang selalu membimbing dan menuntun aku. Puji nama Tuhan. Inilah Bapak Ibu renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus yang akan memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi dalam setiap kita, dan damai sejahtera Allah memberkati kita sekalian. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita. Firman Tuhan inilah yang akan membimbing, menuntun dan menjadi pelita di dalam perjalanan kita, mengiring kita di waktu-waktu yang akan datang ini. Haleluya. Kita akan bersama-sama berdiri, kita akan angkat satu pujian, firman-Mu, pelita bagi kakiku. Haleluya. Syukur bagi Tuhan. Puji syukur bagi Yesus. Haleluya. Kita
Segala puji syukur kami panjatkan bagi-Mu ya Bapa. Kami bersyukur buat kebesaran kasih, setia, dan kemurahan-Mu yang Kau telah nyatakan bagi kami umat-Mu, ya Tuhan. Di mana pada kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh mengawali di dalam perjalanan hidup kami untuk melewati waktu sepanjang hari ini dengan membangun ibadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami juga boleh menikmati apa yang telah sudah sediakan bagi kehidupan kami, yakni berkat firman Tuhan. Tuhan, Engkau telah menyatakan kemurahan-Mu bagi kami. Engkau telah menyatakan bagi kami bahwa Engkaulah Tuhan, penolong kami yang setia. Engkau yang senantiasa menaruh perhatian bagi kami. Engkaulah penyelamat kami. Engkau sudah menolong kepada Daud ya Tuhan, dan pasti kami juga akan menikmati pertolongan Tuhan dalam setiap langkah perjalanan pengiringan kami kepada Engkau. Di saat kami menghadapi pergumulan kehidupan kami, di saat kami menghadapi permasalahan, persoalan-persoalan hidup saat ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau yang lebih mengetahui akan kehidupan kami, Engkau yang lebih sanggup memberikan pertolongan bagi kami, dan bahkan Engkau sanggup melepaskan kami dari setiap pergumulan yang menghadang ataupun merintangi di dalam perjalanan kami. Asal kami mau tetap berserah, percaya, dan berseru kepada nama-Mu yang kudus, dan menyerahkan segala apa yang menjadi persoalan kami. Kiranya Tuhan pemeteraikan firman-Mu ini di dalam setiap roh hati kami yang ada pada pagi hari ini. Dan Allah Roh Kudus yang akan memberikan pertumbuhan bagi benih firman-Mu ini di dalam setiap kehidupan kami. Dan firman-Mu menerangi langkah perjalanan kami dalam kami melanjutkan perjalanan pengiringan kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa pada saat ini kami yang datang dengan membawa permasalahan hidup, Tuhan, Engkau telah melepaskan kami dari permasalahan ini. Dan kami boleh meninggalkan tempat ini, keluar dari ruangan ini sebagai orang-orang yang menang bersama-sama dengan Engkau, seperti Daud, seperti Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud di dalam menghadapi segala persoalan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur serta mohonan doa kami ini kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan. Mewakili jemaat dan juga pengurus gereja, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joko yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman yang sudah disampaikan boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kita setiap hari. Kita akan bersama-sama menyaksikan dan juga mendengarkan pengumuman. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Anak Diandra Priscilia Laksono, Ibu Supi Atiningsi. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi.
Ibadah usia emas dilaksanakan setiap hari Selasa minggu ketiga gereja. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan WL Singer Minggu 26 Februari 2023, WL Ibu Yuliana, Singer Bapak Nono MA dan Saudari Fanya. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 26 Februari 2023, Ibu Sri Sumini dan Ibu Rohma Rita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini untuk doa berkat dan juga doa penutup. Nanti akan dipanjatkan oleh Bapak Gembala. Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu Bapa Surga atas pertolonganmu bagi kami semua, para pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan, untuk membangun ibadah, pelayanan, dan berbagai bentuk kurban-kurban kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati seluruh umat-Mu yang telah mempersembahkan ibadah, pelayanan, dan kurban-kurbannya kepadamu. Hamba berdoa bagi semua saudara-saudara jemaat Tuhan yang sedang berulang tahun di pekan ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka semua dengan kesehatan yang prima dan damai sejahtera-Mu dilimpahkan. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang lanjut usia, yang tidak bisa hadir karena kondisi fisik mereka. Tuhan tolong, Tuhan lawat mereka satu persatu. Hamba berdoa juga bagi Bapak Presiden Jokowi, keluarganya, wakilnya, semua para menteri, TNI dan Polri, para medis yang berjuang bagi kesehatan bangsa. Tuhan memberkati para pemimpin negara ini dengan hikmat-Mu. Tuhan jagai dengan pasukan malaikat-Mu. Setiap provinsi dijagai oleh pasukan malaikat Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, bangsa Indonesia dimuliakan oleh Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapa. Berdoa juga Bapa bagi Bapak Erwinam RT 3 di Kelurahan Sukun ini. Tuhan memberkati beliau sekalian dengan kesehatan dan hikmat-Mu. Memberkati masyarakat di sekeliling gereja-Mu. Tuhan berikan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Dan hamba berdoa juga untuk panitia Pasca 2023. Tuhan memberikan hikmat akal budi dan segala kebutuhan dana yang diperlukan di momen Pasca ini. Tuhan memberkati berlimpah. Terima kasih Bapa Surga. Kami juga mendukung doa untuk musyawarah besar Gereja Bela Penakas di seluruh Indonesia pada bulan Maret. Kiranya Tuhan memberkati panitia pelaksana dengan hikmat-Mu
dan segala kebutuhan-kebutuhannya dipenuhi dengan berkat Tuhan. Terima kasih. Saudara yang siap menerima berkatnya, letakkan hati dan tanganmu kepadanya. Ulanglah saudara dengan membawa kelimpahan berkat dari Bapa Sorga. Kasih karunia dari Sang Putra Yesus Kristus memberikan kekuatan baru bagimu untuk hidup taat setia kepadanya. Damai sejahtera persekutuan dari Roh Kudus memberi kekuatan iman, memberi semangat pengharapanmu kepadanya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.